Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi, walaupun dalam keadaan virtual, tetapi insyaallah kalau kita niatnya ngaji, menuntut ilmu, maka Allah akan meridhai itu dan Allah akan mencatat sebagai amal yang baik. Karena menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang santri, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim atau muslimat lainnya. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang kitab yang fenomenal di kalangan santri, yaitu kitab Fathul Qorib karangan Ibnu Suja. Ya, kalian sudah mengetahui tentang kitab Fathul Qorib yang kita kaji selama di kelas berapa? Di kelas 12. Kita mengkaji tentang bab tolak. Nah, sekarang kali ini di dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kemarin. Yang kemarin adalah mengenai bab tatanan menafkahi. Jadi kriteria yang sudah saya paparkan dalam pertemuan kemarin, anak-anakku dari kelas 12 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan kita yang semakin hari semakin insya Allah semakin tidak jelas tentang keadaan virus corona ini. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan kajiannya di halaman 53. Ya, di halaman 52 di bab faslun wa idza faraqa rajul az-zaujati fa idza faraqa rajulu zaujati. Halaman ini ya, di faslun baru setelah faslun kemarin tentang bagaimana kita merawat atau memberikan nafkah kepada seorang istri, memberikan nafkah kepada seorang orang tua, atau memberikan nafkah kepada anak kita. Itu sudah ada hukumnya, dan bila tidak kamu lakukan, kalau kamu sudah mengetahui hukum ini, maka kamu dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai akal atau tidak mempunyai tatanan ilmu dalam syariat Islam. Maka selanjutnya, kalau sudah mengetahui tentang ilmu itu, kita harus melaksanakannya. Anak-anakku dari kelas 12 yang nantinya akan terjun ke masyarakat, mungkin untuk mempersiapkan itu kita mengkaji tentang kitab Fathul Qorib. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati asy-syekh al-fakir Abu Suja wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal nerangake wa idza faraqa lantat skalane misah sapa ar-rajul wong lanang zaujatihi sapa zaujatihi ulangi wa idza faraqa lan lantat skalane misah atau megat sapa ar-rajul wong lanang zaujatihi ing bojo wadone lanang walahu lan iku keduwe lanang fahiya mongko utawi zaujah iku ahakun luwe hak bi hadonatihi kelawan ngemong walad
kelawan ngemong walad, ya. Wa idza faraqa lan tatkalane megat sapa ar-rajulu wong lanang zaujatihi kelawan bojo wadone lanang walahu iku keduwe lanang minha setengah saking zaujah waladun anak fahiya mongko utawi zaujah iku ahakun luwe hak haldonatihi dari kata haldona ini dari kata bihaldonatihi kelawan ngemong walad ila sab'ina sinina hingga pitu apane sinina sebentar bihaldonatihi kelawan ngemong walad ila sab'i sinina hingga pitu pira-pira taun Thumma yukhayyaru nuli dikon milih sapa walad ya baina abawaihi ing dalem antarane bapak lan ibune walad baina abawaihi ing dalem antarane bapak ibune walad fa ayyuhuma mongko utawi endi fa ayyuhuma mongko utawi endi abawaihi ya rujuke di itu fa ayyuhuma mongko utawi endi abawaihi ikhtaru milih sapa walad sulima mongko den serahake sapa ilaihi maring walad wasyara itu marang fa ayyuhuma mongko utawi endi abawahi ikhtaru iku milih sapa walad sulima mongko den serahake ilaihi maring walad wasyara itu utawi pira-pira syarate al-haldonati syarate ngemong utawa merawat ya ngemong anak ya sabun iku ana pitu al aqlu swiji iku akal wal huriyat lan merdeka wadinu lan agama wal iffatu lan ngersa haram. Saya ulang lagi wasyara itu haldonati utawi pira-pira syarate ngemong iku sabun ana pitu al aqlu siji duweni akal wal huriyatu lan merdeka wadinu lan duweni agama wal iffatu wal ifatu lan duweni sifat ifah niku duweni sifat kang ngreksa barang kang haram wal amanatu lan duweni kepercayaan wal amanatu lan duweni kepercayaan percaya wal iqamatu lan manggon
lan manggon, wal khulu lan sepi, ya, wal khulu lan sepi min zaujin saking bojo lanang. Fa ini ikhtalafa mongko lamun rusak, fa ini ikhtalafa mongko lamun rusak apa syartun syarat siji mau, syarat swijine mau, minha saking syarat sakotot, ya. Fa ini ikhtalafa mongko lamun rusak apa syartun syarat siji minha saking syarat pitu mau, iku sakotot mongko gugur apa hadonat, gugur apa ngemong, ya. Gugur apa ngemong. Jadi setelah kemarin diterangkan tentang kaidah-kaidah bagaimana kita menafkahi seorang istri, menafkahi orang tua dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas di video kemarin, kalian bisa membuka di video saya yang kemarin tentang kajian bab nafkah, yaitu bab menerangkan tentang menafkahi fa amal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini. Syaratnya kemarin adalah ketika seseorang anak itu mempunyai kewajiban untuk menafkahi orang tua, ada dua syarat. Jika orang tuanya itu sudah fakir, wazamanah dan lumpuh, ya. Kemarin diterangkan setelah itu dengan berbagai macam kaidah yang kemarin sudah diterangkan. Maka di bab ini adalah ketika seorang suami, ya, ketika seorang suami memilih untuk menceraikan istrinya dan pernikahannya mereka sudah membuahkan hasil, yaitu mempunyai seorang anak, maka ahakum bihadonatihi azzaujah, ya, yang lebih berhak merawat anak ini diterangkan dalam kitab Fathul Qorib adalah seorang ibu atau seorang zaujah atau seorang istri. Jadi kalau jadi seorang laki-laki nanti, kalau sudah mengetahui ini, maka yang lebih berhak merawat dari kecil, ya, anaknya itu kecil, ya, kecil ini dikatakan di ini waladun ila sab'ina sinina. Berarti anaknya dari bayi, kok kemudian orang tuanya itu berpisah, maka yang lebih berhak merawat si bayi ini adalah ibunya sampai umur 7 tahun. Nah, anaknya harus gede pun, Pak. Nah, ini diterangkan jika yukhayyaru baina abawaihi, jika anak itu sudah dalam keadaan 7 tahun, maka abawaihi fa ayyuhuma ikhtaru sulima ilaihi. Maka anak ini disuruh untuk memilih manakah yang dipilih oleh anak ini, memilih seorang ayahnya atau memilih ibunya. Jika anak ini lebih memilih ibunya, maka ya seorang suami ini tidak bisa mengganggu gugat dengan hukum yang sudah ditetapkan dalam kitab, bahwasanya yang berhak yang dipilih anak ini adalah seorang ibu, maka anak ini berhak untuk ikut sama ibunya. Jika sebaliknya, jika seorang anak ini sudah ingin ikut ayahnya, ibu ini juga tidak bisa mengganggu. Tetapi sekarang dalam fenomena di tahun yang semakin hari semakin berbagai masalah ada, itu dialihkan ke pengadilan seperti itu. Jika keduanya masih tidak mau mengalah, maka pengadilan ini yang memutuskan siapa yang mempunyai hak untuk mengasuh anak yang ditinggalkan, yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Wasyara'itul hadonati. Nah, orang yang ingin merawat anak ini diberikan syarat di kitab karangan Ibnu Suja ini, ya. Wasyara'itul hadonati sab'un, itu ada 7, ya. Jadi tidak sembarangan yang merawat dari seorang anak ini. Yang pertama adalah al-aqlu,
orang ini harus mempunyai akal. Ibunya tadi yang merawat dari kecil itu harus mempunyai akal. Jikalau ibunya itu tidak mempunyai akal, maka juga tidak diperbolehkan untuk merawat anak ini. Dikhawatirkan anak ini akan tidak terawat. Ya, sabun al-aqlu. Jika kejadiannya terjadi salah satu di antara kedua orang tua ini meninggal, bagaimana Pak hukumnya? Jika ada sepasang suami istri, salah satu meninggal dan punya anak-anak kecil, maka ya yang wajib merawat itu juga seorang suaminya. Ya, ini sudah jelas kalau hukumnya ini. Tetapi juga harus melihat syarat-syarat yang dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib ini. Yang pertama adalah berakal. Laki-laki maupun perempuan harus berakal. Nah, orang duweni akal berarti tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk merawat dari seorang bayi tersebut. Nomor 2, wal huriyatu, dan merdeka. Merdeka dalam maksudnya ini adalah anak ini orang tua ini merdeka dalam segala hal. Merdeka dalam segala hal, tidak kalau dalam konteks sekarang ini anak orang tuanya dalam kaitan hukum itu tidak diperbolehkan untuk merawat. Ya, karena harus melaksanakan hukumannya terlebih dahulu. Atau merdekanya dalam artian orang tua ini mampu untuk merawat ini secara zahir dan batin, secara memberikan nafkah yang diterangkan dalam yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu merawat anak, memberikan nafkah, jika ini dianggap sebagai merdeka. Wadinu, lan anduweni agama. Maka di dalam kaidah Islam, dalam syariat Islam, kita ini adalah beragama Islam yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad dan Allah itu adalah Allah, itu tidak ada sekutu, serta Nabi Muhammad adalah nabi yang hak, nabi yang diyakini sebagai akhirul anbiya. Ini adalah sebagai dalam tatanan perawatan merawat anak ini juga diwajibkan bagi seorang yang merawat anak, maka harus mempunyai dasar agama. Nah, dasar agama juga kuat. Yang penting mempunyai agama. Kalau kita dalam agama Islam ya juga mengetahui dasar-dasar agama yang sudah kita pelajari. Misalkan seorang perempuan wayahe haid yo tahu tentang kaidah-kaidah haid. Wayahe duwe bojo tahu bagaimana kita tahu tentang bagaimana syariat Islam menghukumi semua yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, itu sudah ada. Maka dalam kaidah fikih sekalian itu mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Agama ini adalah agama yang penting. Dalam kaidah itu maka kita seseorang yang sebagai seorang muslim ya harus mengetahui tentang tatanan-tatanan hukum, tidak semena-mena. Kalau sudah mengetahui hukum ya amalkan dan dikerjakan. Wal ifatu, ya, wal ifah, dan mempunyai sifat ifah. Ifah itu apa sih Pak? Ifah itu adalah orang tua ini bisa mendidik anak ini untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang dalam agama, atau perkara-perkara yang haram, atau perkara-perkara yang tidak boleh di dalam agama. Misalkan kamu sudah mempunyai anak, nanti kamu harus mendidik itu dengan baik dan dengan kerahmahan hati yang baik serta benar. Jangan diajari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Maka seseorang yang mempunyai sifat ifah, ya, kalau kalian nanti punya anak mungkin bisa dinamakan ifah ismatul maula, ya, seseorang yang bisa mereksa, memberikan keterbaikan dalam itu, keutamaannya dalam menjaga namanya, itu adalah ismatul maula. Nah, sifat ifah ini ya juga harus kita ketahui dan kita amalkan. Wong nak duwe sifat ifah, insya Allah kita diganjar oleh Allah sebagai orang yang sudah memberikan kebaikan dalam diri kita sendiri.
Jangan terus kok aku ini Pak, aku harus mengajari aku wong Allah. Jangan berpikiran seperti itu. Kita harus realistis, optimis, realistis bahwa saya harus bisa menjadi santri yang berkarakter religius dan mempunyai pengetahuan agama yang baik, seperti itu. Maka seorang santri ya perlunya apa ya, ngaji seperti ini, ngaji dan ngaji, karena utlubul ilmah minat ilal mahdi minal mahdi ilal lahdi. Awake dhewe dikon ngunut ilmu itu dari sampai kita lahir ke dunia ini terus sampai ke liang lahat yang sudah dipersiapkan ketika kita menemui ajalnya nanti. Maka ilmu apapun, ilmu agama yang penting adalah ilmu agama. Ilmu lain mungkin saja kalau ilmu umum itu tidak dikatakan malaikat. Tetapi kalau ilmu ini, nah dikatakan mahwal isma huwadin. Apa sih agamamu nak ditakoi malaikat? Kalau kamu tidak belajar agama yang benar, ya kamu tidak tahu jawabannya. Mahwa nabiyuka, siapa nabimu? Nah, ditakoi karo malaikat yang sebagai di munkar dan nakir di dalam kubur, ya kamu kalau tidak tahu ya disiksa. Maka kamu harus mengetahui tentang dasar-dasar agama, mengetahui agama itu bagaimana, mengetahui kaidah-kaidah dalam agama syariat Islam itu bagaimana. Yang selanjutnya adalah wal amanatu, dan amanah. Seseorang jika sudah ya untuk merawat anak itu, di dalam kitab ini diterangkan harus juga amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Kalau kamu sudah mempunyai istri dan kamu memilih untuk merawat anakmu, diukur dulu ya. Karena tadi dikatakan wa idza faraqa rajul, jika seorang laki-laki itu memutuskan hubungan dengan atau menceraikan seorang anaknya seorang istrinya, maka di dalam kitab ini di wasyari itu sab'un, ada syarat-syarat yang harus kita ketahui untuk merawat anak itu. Al-amanah yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, wal iqamatu ya wal khulu min zaujin, ya harus mempunyai mukim, tidak kemana-mana. Duwe anak kok terus ditinggal lunga, ora dirawat. Dari anak bayi ini kok dijarno wae, ya kamu dapat menambah dosa sendiri. Maka dikatakan harus bermukim dan tidak harus kemana-mana. Tidak kemana-mana, harus merawat anak ini. Tetapi kalau untuk sesuatu dalam artian kamu punya anak nih ya, kamu dititipkan pada ibu kamu kerja untuk memberikan nafkah pada anak ini, ya tidak apa-apa. Ya. Nomor 8. Fa ini wal khulu min zaujin, ya. Kamu harus sendiri dan tidak harus mempunyai seorang seorang suami atau bojo lagi. Maka kewajiban dari ada seorang ibu yang merawat anak ini harus sesuai dengan apa yang disyaratkan di sini. Fa ini talafa syartun min hasaqatat. Jika ketujuh syarat ini tidak dilaksanakan dan syarat ini dalam kriteria syarat ini seorang wanita atau seorang ibunya tidak, atau seorang suaminya tidak, syarat ini satu gugur saja, maka ini tidak diperbolehkan untuk alhamdulillah yaitu merawat dari seorang anak yang sudah ditinggal bercerai tadi. Kaidahnya kita harus mengetahui hukum-hukum yang ada dalam fikih, karena hukum fikih ini penting untuk kita bagi santri-santri yang ingin memperdalam ilmu fikih. Di dalam kitab ini diterangkan tadi haruslah kita belajar ilmu fikih dengan sungguh-sungguh. Maka dalam konteksnya fikih, wa idza faraqa tadi, jika kalian tidak mampu untuk meninggalkan seorang istri, ya jangan, karena cerai itu merupakan perbuatan Allah yang paling dibenci.
Ojo sampai nak wis golek bojo ya dirawat sampai tua istri kamu, anak kamu. Insya Allah Allah akan memberikan jalan walaupun itu rintangannya berliku-liku. Rintangannya berliku-liku, mesti itu berliku-liku. Tapi harus dengan kesabaran. Merawat istri juga harus sabar, diarah ke sing apik, ojo tidak sing elek. Golek bojo ya sing apik sisan, ojo sing elek. Duwe bojo ojo sing sinis mbek kowe ya itu juga tidak baik. Yang dikatakan dalam kitabnya kita mencari istri ya harus satu agamanya, nasabnya, ya dideloki sik wong ki apik apa ora. Kata Pak Bob, bibit bobot bebet ya. Bobote ki apa? Bobote aja dideleng wajahnya hayu aja ya. Bodinya moncok mulus plus apa itu yang pokoknya sing apik-apik nih. Tapi dideloki akhlaknya yang lebih baik. Seperti itu. Golek bojo sing kaya ngono ya Cah ya. Maka pada pertemuan kali ini kalian sudah mengetahui bagaimana ketika kamu menceraikan seorang istri, yang berhak adalah merawat anak ini adalah yang perempuan atau istri kamu yang berhak, bukan laki-lakinya ya. Kesimpulannya di situ. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengharap ridha Allah. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat pada kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.